Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa berbicara tentang keselamatan itu hanya sekedar bicara memindahkan orang dari neraka ke surga gitu. Lalu karena jadi orang pikir pokoknya yang penting orang pindah dari neraka ke surga, udah pindah ke surga ya udah deh gitu ya. Nah, udah cukup deh, udah untung pindah juga. Jadi memberlakukan Injil, memberlakukan berita sukacita itu, memberlakukan keadilan kasih itu, hidup seperti Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus itu, ya bisa kita libatkan agama atau budaya lain sebagai partner dalam pekabaran Injil itu gitu. Nah, ini tentu membutuhkan perumusan baru lagi dalam pekabaran Injil kita. Itu tidak ada qualifier-nya, semua orang percaya diberi tugas yang sama. Menolong orang lain untuk berkenalan dengan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan, dikenalkan oleh Tuhan, dan ditumbuhkan imannya makin kuat seperti Tuhan. Ya. Semua orang Kristen diberi mandat yang sama. Mari kita sambut pembicara kita, Bambang Budianto PhD, CEO dari Leadership as Discipleship atau LED Unleashed, dan Ketua Pembina Bilangan Research Center. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian semuanya, selamat malam. Saya bersyukur bisa bertemu dengan banyak pemimpin, banyak hamba Tuhan, ya, aktivis, majelis, dan semua yang punya interest besar terhadap amanat agung pada malam hari ini. Jadi fokus kita sama seperti kemarin, masih berkisar pada tema amanat agung, yaitu memuridkan dan mengabarkan Injil. Tema memuridkan dan mengabarkan Injil bukan pertama kali diambil oleh PRC. Ya, dalam penelitian yang pertama tentang generasi muda yang sudah dibukukan, penelitian kedua tentang pertumbuhan gereja, penelitian kelima tentang amanat agung dan memuridkan, dan yang ketujuh ini kita sudah punya banyak data dari berbagai gereja denominasi tentang kondisi gereja dalam hal mengabarkan Injil dan memuridkan dari berbagai generasi. Semalam Pak Handi menyampaikan satu analogi yang menarik sekali, yang mengatakan kalau di dalam dunia usaha, ya, cara ukur yang paling efektif, paling akurat adalah net promoter. Kalau kita sekarang misalnya, sekarang sulit-sulit pergi cari hotel ya, zaman sebelum COVID, kalau saya cari hotel selalu lihat di booking.com ya, atau tempat yang lain. Yang saya lihat pertama kali selalu adalah di bawahnya tertulis 84%, 95% yang pernah tinggal di sini merekomendasikan hotel ini. Jadi bukan promosinya hotelnya, tapi promosinya orang yang pernah tinggal di sana. Nah, buat gereja, buat kekristenan, memuridkan dan mengabarkan Injil itu seperti net promoter. Artinya dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami manfaat bertumbuh di dalam Tuhan, dia ingin orang lain juga mengalaminya. Jadi, dan itu tidak hanya sekedar konsep, tetapi sudah ditunjukkan lewat penelitian-penelitian sebelumnya. Di buku yang kedua misalnya, Pertumbuhan Gereja, sangat terkait sekali dengan gereja yang memuridkan itu sangat identik dengan gereja yang bertumbuh. Ada korelasi yang sangat kuat. Ya. Pekabaran Injil juga demikian. Jadi didukung oleh analogi dari dunia usaha, tapi juga dibuktikan lewat beberapa penelitian PRC yang sebelumnya. Nah, proses malam hari ini, saya akan memaparkan beberapa slide, mungkin 10 menit, 12 menit, dari hasil penelitian kita yang ketujuh, spiritualitas, indeks spiritualitas di Indonesia ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk untuk
melihat menimba pengalaman daripada narasumber kita, yaitu Pak Komar Kultom dan Ibu Rahmiati. Ya, saya akan mulai saja dengan slide saya yang pertama. Kemudian nanti kita setelah itu baru kita tanya jawab setelah talk show nanti. Baik. Jadi saya mau bikin disclaimer dulu. Pemahaman saya tentang amanat agung, ya Matius 28, 19, 20, setelah saya pelajari agak berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang yang saya pernah ketemu. Ya, bukan berarti semua orang saya pernah ketemu, tapi ya kebanyakan orang di kalangan Injili, Pantekosta yang pernah saya ketemu, juga di kalangan gereja-gereja mainstream. Nah, pemahaman tentang pekabaran Injil memang variasinya cukup banyak, tetapi dalam penelitian BRC cukup dijelaskan oleh pertanyaan ini bahwa yang dimaksud mengabarkan Injil adalah secara verbal, ya, menyampaikan kepada orang lain dengan tujuan supaya orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus. Pemahaman tentang memuridkan juga macam-macam. Ya, penelitian kita yang kelima juga menunjukkan variasi yang cukup luas tentang pemahaman tentang pemuridan. Tapi dalam penelitian kali ini, pertanyaan dari survei kita cukup jelas. Yang dimaksud memuridkan adalah menolong orang lain bertumbuh imannya, ya, menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya paham bahwa peserta malam hari ini dan juga banyak gereja di Indonesia punya pemahaman yang berbeda-beda tentang memuridkan. Kadang-kadang orang menyebutnya pendewasaan rohani, pembinaan iman, dan segala macam. Tapi saya mau jelaskan dulu bahwa pemahaman saya tentang amanat agung adalah, ya, memimpin orang lain. Ya, Yesus waktu memuridkan 12 orang, dia berkata, follow me, ikutlah aku. Jadi memimpin orang lain yang tadinya jauh dari Tuhan, didekatkan kepada Tuhan, hingga bertemu dengan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Jadi buat saya memuridkan itu satu proses perjalanan seumur hidup kita. Ya, kita mungkin tidak pernah bisa mencapai persis lengkap seperti Tuhan Yesus, tapi kita menuju ke sana. Jadi dalam gambar ini saya lihat bahwa memuridkan itu mulainya dari sebelum orang itu percaya Tuhan Yesus sampai dia makin hari makin mirip Tuhan Yesus. Beberapa teman yang lain menyebutnya yang sebelum pertobatan itu namanya pre-evangelism, ya, pekabaran Injil. Tapi saya melihatnya semua sebagai satu proses perjalanan, ya, karena di ayat 28-19 dikatakan objek atau audiens daripada amanat agung adalah ta etne, semua orang, bukan sekedar semua orang Kristen, tapi semua orang. Nah, tapi saya paham betul sebagian besar orang yang saya temui memahami pemuridan sebagai sesuatu yang terjadi setelah pertobatan. Ya. Untuk itu dalam pembahasan malam ini saya pakai pemahaman kebanyakan orang, ya, bukan pemahaman saya, tapi pemahaman banyak orang dalam menyampaikan slide-slide yang ada berikut ini. Jadi ini semacam disclaimer, saya sisihkan pemahaman saya ambil pemahaman kebanyakan orang dalam membaca data-data yang sebentar saya presentasikan. Nah, slide pertama, kalau kita lihat kemarin kita sudah mendengar dari Pak Handi pemaparan ini bahwa indeks pemuridan dan pekabaran Injil itu paling penting, tapi justru paling rendah nilainya atau skornya. Nah, kalau kita bagi per koridor akan kelihatan seperti ini.
yang tertinggi itu koridor di Sulawesi dan Maluku, ya, dengan poinnya 3,29, yang termasuk dalam indeks evangelism dan discipleship mencakup 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, 1, selama 3 bulan terakhir saya mengalami rasa belas kasihan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dalam 3 bulan terakhir saya aktif memberitakan Injil secara verbal, ingin supaya orang yang mendengar saya bisa mengenal Tuhan. Yang ketiga, selama 3 bulan terakhir saya aktif memuridkan, menolong orang lain supaya bertumbuh imannya. Jadi 3 pertanyaan digabung jadi satu, jadi indeks evangelism and discipleship. Skornya seperti ini, terjadi ada 3 di sebelah timur yang cukup tinggi, dan 4 Kalimantan di tengah-tengah, yang 3 sebelah kiri, Jawa, Jabodetabek, Sumatera, menunjukkan nilai yang lebih rendah. Ini konsisten dengan buku PRC yang kedua tentang pertumbuhan gereja. Kita lihat pertumbuhan lebih banyak di bagian timur selama 10 tahun terakhir, dan lebih kecil di Jawa dan Jabodetabek. Ya. Yang kedua yang kita mau lihat adalah kalau kita bagi berdasarkan generasi, indeks dari 3 pertanyaan tadi, gabungan 3 pertanyaan, kita melihat bahwa mereka-mereka yang kita sebut baby boomer, yang umurnya lebih dari 59 tahun, ya 60 ke atas, itu punya indeks yang paling tinggi, 3,26. Sedangkan yang lebih muda, makin muda makin turun, dan yang paling bawah itu Gen Z, 15 sampai 24 tahun, cuma 2,63. Ini pun konsisten dengan penelitian kita, survei kita yang kelima tentang amanat agung dan memuridkan. Ya, di mana mereka yang paling kecil memuridkannya yang paling muda. Padahal mereka yang seharusnya punya dinamika yang tinggi, tambah lagi dengan bonus demografis dan segala macam, tetapi justru aktivitas mereka sekitar evangelism dan discipleship lebih rendah dibanding generasi-generasi yang sebelumnya. Ya. Cukup menarik kalau dibandingkan dengan penelitian kedua soal pertumbuhan gereja. Di dalam pertumbuhan gereja, kita melihat pertumbuhan yang paling tinggi justru di antara anak-anak, yaitu usia di bawah 14 tahun. Tapi yang paling rendah juga sama, yaitu usia 15 tahun sampai 24 tahun. Jadi konsisten dengan itu, tapi apa yang terjadi antara 14-15 tahun ini sehingga kemudian terjadi decline dalam pertumbuhan iman remaja dan pemuda. Kemudian ada pertanyaan yang pertama tadi, dalam 1 bulan terakhir sempat atau pernah memiliki rasa belas kasihan pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita lihat bahwa sebagian besar ya pernah atau sempat mengalami 60%, ya 3 dari 5, bahkan beberapa kali dalam sebulan terakhir merasa belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Jadi ini menurut saya encouraging datanya ya, sangat membangun. Ada 34% atau 1/3 yang sesekali saja, ya jarang tapi pernah. Nah kalau kita mau bandingkan antara yang memberitakan Injil 3 bulan terakhir, secara aktif beritakan Injil. Tadi saya katakan secara verbal, ingin menolong orang yang diajak ngomong untuk mengenal Tuhan, dan orang yang memuridkan orang lain, artinya membina imannya, menumbuhkan imannya orang lain, supaya juga bisa bertumbuh ke arah yang kedewasaan iman. Maka kita lihat ya 52%, ini kalau di dunia mungkin angka yang bagus sekali. 1 di antara 2 orang Kristen perkotaan di Indonesia selama 3 bulan terakhir
memberitakan Injil pada orang lain. Mungkin kalau dibanding negara lain ini angka yang tinggi, tapi apakah cukup baik? Ya, kalau ini trennya seperti ini terus, ya, artinya setengah daripada orang Kristen lain tidak. Kalau hitungan hotel di booking.com mungkin ini angka yang tidak bagus. Ya, orang tidak mau nginep di sini kalau cuma 52% yang mau cerita ke orang lain. Tapi yang lebih parah adalah memuridkan. Ya, jadi 1 di antara 4 orang Kristen mengalami efektivitas bertumbuh ke arah Yesus, menikmati pertumbuhan sehingga mau memuridkan orang lain. Jadi hanya 1 di antara 4 kira-kira yang memuridkan orang lain, mendewasakan orang lain secara intensional. Ya, selama 3 bulan terakhir. Jadi antara pekabaran Injil dengan memuridkan kayaknya kira-kira setengahnya. Ya, yang berikutnya, kalau digabungkan antara yang belas kasihan, ya, di cross tab dengan memberitakan Injil, di cross tab dengan memuridkan, kayaknya ini faktor pendorong, karena kita lihat yang beberapa kali berbelas kasihan dan memberitakan Injil dari 52% naik ke 65%. Jadi artinya faktor perasaan belas kasihan itu punya dampak yang sangat besar terhadap actually memberitakan Injil. Perasaan belas kasihan mendorong orang untuk memberitakan Injil. Sedangkan untuk memuridkan ya juga naik, walaupun tidak sebesar pekabaran Injil, tapi dari 28 naik menjadi 38%. Mereka yang berbelas kasihan juga punya dampak terhadap kerinduan orang lain juga bisa bertumbuh, sehingga bisa memberitakan Injil kepada orang lain juga. Nah, sekarang saya ambil sisi lain lagi, yaitu orang-orang yang ingat bagaimana waktu dia bertobat, waktu dia sadar dosanya diampuni, sukacita yang besar waktu beban dosanya diangkat oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak pengaruhnya terhadap pekabaran Injil. Ya, kita lihat tidak banyak ya dari mereka yang ingat akan peristiwa pertobatannya, sukacita diampuni dosanya, menaikkan pekabaran Injil hanya sekitar 2% dari 52 ke 54. Sedangkan yang memuridkan juga sama, hanya menaikkan 2%. Jadi ingatan akan pertobatannya memang positif, tapi tidak sepositif kalau hari ini punya rasa belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi sudah pas betul bahwa indeks spiritualitas evangelism discipleship adalah kombinasi antara belas kasihan, sungguh-sungguh memberitakan Injil secara aktif, dan sungguh-sungguh memuridkan. Itu 3 hal yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat secara usia sekarang, kita lihat berdasarkan generasi, bandingkan pekabaran Injil dengan memuridkan. Maka kita lihat lagi dalam mengabarkan Injil memang ada gap generasi antara baby boomer yang 58% dengan Gen Z yang 47, ya, sekitar 10% beda. Beda tapi tidak menyolok sekali. Ya. Dengan Gen Y, dengan Gen Z hanya 5%. Ya, mungkin kecil lah dibanding dengan kalau kita lihat di bagian memuridkan. Di bagian memuridkan terjadi gap 2 kali lipat antara baby boomer yang 40% memuridkan. Ini mirip dengan data survei BRC yang ke-5. Dikatakan rata-rata di Indonesia 40% terlibat pemuridan. Di Amerika cuma 20%. Jadi kita 2 kali lipat di Amerika. Tapi Gen Z-nya ya, yang memuridkan hanya 21%. Ini ada masalah di sini. Jadi antara pekabaran Injil dengan pemuridan sudah ada masalah gap, pemuridan antara generasi ada gap yang cukup besar, 2 kali lipat. Kalau kita lihat secara koridor, ya, kita lihat dalam mengabarkan Injil memang ada gap yang cukup besar, misalnya antara Jabodetabek dengan Sulawesi. Ya. Sulawesi itu 2/3-nya 66,9%. Mengabarkan Injil, Jakarta cuma 43%. Tapi juga yang lebih parah adalah gap dalam hal memuridkan.
terjadi sekali lagi hampir 2 kali lipat antara Jakarta atau dalam hal ini Kalimantan paling rendah dibandingkan dengan bandingkan dengan Sulawesi dan Maluku Papua. Ya, jadi hampir 2 kali lipat lagi. Sama gap geografis ada dan gap generasi juga ada dalam hal memuridkan, pembinaan iman, dan pekabaran Injil. Beberapa kesimpulan saya. Nomor 1, di antara 2 orang Kristen Indonesia di perkotaan. Ya, ini surveinya kebanyakan di perkotaan, memberitakan Injil dalam 3 bulan terakhir. Pada saat yang sama, hanya 1 di antara 4 orang Kristen perkotaan yang memuridkan orang lain. Kalau ini dimasukkan data pedesaan sesuai dengan studi kita di riset survei nomor 2, ya survei yang lain nomor 5 dan segala macam, maka gapnya akan makin lebar. Mungkin bisa 1:8 ya misalnya. Secara umum dapat dikatakan ya 1 di antara 2 orang menerima pemberitaan Injil dimuridkan dan hanya kemudian separohnya saja yang kemudian dimuridkan. Yang separuh lagi tidak dibina imannya, tidak didewasakan imannya. Jadi kesimpulannya hanya 1 di antara umat Kristen yang didewasakan, yang diinjili separuh lagi, 1/4 lagi tidak didewasakan rohaninya. Kesimpulan nomor 2, tidak banyak generational gap di penginjilan, tapi ada generational gap di pemuridan. Jadi kalau dipasang berdasarkan usia, maka lebih parah lagi. Gen Z itu 1 dibanding 5 yang memuridkan orang lain, yang terlibat dalam pemuridan. Ya. Jadi usia memperparah gapnya. Kalau dilihat secara koridor, ya, terjadi gap ketidakmerataan tingkat bagaimana mengabarkan Injil maupun lebih lagi dalam memuridkan orang lain. Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan persentasenya rendah, Indonesia Timur, Maluku, Papua, Sulawesi, Nusra persentasenya tinggi. Jadi tidak merata. Yang keempat, tingkat persentasi umat Kristen perkotaan yang memberitakan Injil 3 bulan terakhir atau lebih khusus presentasi memuridkan berdasarkan koridor ternyata memiliki korelasi yang cukup kuat dengan indeks spiritualitas. Ya, Jabodetabek paling rendah indeksnya, dalam hal memuridkan juga paling rendah. Kesimpulan terakhir, perbandingan tingkat pertumbuhan gereja jemaat dewasa berdasarkan survei tahun 2018 PRC yang bukunya sudah terbit memiliki kemiripan tren. Ya, lebih tinggi dibandingkan persentasi memuridkan orang lain dibandingkan dengan yang pemberitaan Injil. Bukan berarti mempertentangkan pekabaran Injil dengan memuridkan, ya, tetapi memuridkan punya korelasi lebih tinggi dari sekedar pemberitaan Injil saja terhadap pertumbuhan gereja. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, presentasi saya cukup di sini. Sebentar kita akan masuk dalam talk show di mana akan kita timba pengalaman, pengamatan, dan hikmat daripada Pendeta Gomar Gultom dan Ibu Rahmiati. Terima kasih. Mari kita sambut pembicara kita, Gomar Gultom MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Dewan Penasehat Bilangan Research Center. Rahmiati Tanujaya TH MDmis, dosen Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT. Selamat malam Pak Gomar. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang, Pak Gomar. Terima kasih sekali sudah menyediakan waktunya. Ini kesempatan yang sangat langka bisa mendengarkan pengalaman, pengamatan, insight, wisdom
dari Pak Komar yang sangat sibuk dan banyak sekali wawasannya, juga dengan Ibu Ramyati yang sudah menggeluti masalah ini dengan sangat lama. Jadi kita seperti orang mau makan ini semangatnya luar biasa nih, kayak makan barang yang jarang terjadi gitu ya. Saudara, Bapak, Ibu semua, saya akan melontarkan 3 pertanyaan kepada narasumber kita, ya. Dan mereka, beliau ini akan membagikan insight-nya, wisdom-nya, wawasannya kepada kita. Dan ini menjadi bahan kita untuk nanti Q&A setelah talk show ini. Pertanyaan saya pertama kepada kedua narasumber, saya ambil dari kesimpulan yang saya tulis tadi dari pengamatan PRC. Kesimpulan tadi yang pertama adalah ada gap antara orang-orang Kristen yang memberitakan Injil, ya, atau menuntun orang kepada pertobatan dengan orang-orang Kristen yang memuridkan atau mendewasakan rohani atau didewasakan rohaninya, dibina imannya. Jadi kalau secara simple, secara sederhana, banyak orang yang dituntun kepada pertobatan, tetapi kemudian tidak didewasakan rohaninya sehingga mereka pun bisa menuntun orang lain kepada pertobatan dan pertumbuhan rohani. Itu dilihat dari data-data yang ada. Nah, menurut pengamatan Pak Komar dulu, setelah itu Bu Ramyati juga menjawab pertanyaan yang sama. Apakah dalam pengalaman pengamatan Pak Komar keliling dengan banyak gereja, umat Kristen, hal serupa juga terjadi, atau ada realitas yang lain yang tidak dilihat oleh PRC? Ya, kalau memang ada terjadi, kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana mengatasinya supaya tujuannya adalah paling tidak prosentasi mengabarkan Injil dengan yang membina iman murid ini bisa sama gitu, supaya tidak ada orang yang cuma ditobatkan kemudian tidak dibina imannya. Begitu. Silahkan Pak Komar dulu, nah, kemudian setelah itu Bu Ramyati akan menjawab pertanyaan yang sama. Ya, saya juga menyaksikan fenomena yang kurang lebih sama, ya. Pengamatan sepintas gitu. Mungkin ini bersumber dari beberapa peranggapan bahwa pekabaran Injil itu pekerjaan yang terpisah dengan pemuritan. Jadi katakanlah ada tugas pekabaran Injil, lalu tugas pemuritan itu diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang settle gitu dalam komunitasnya. Saya kira ini sebuah anggapan yang kurang pas gitu ya, memisahkan pemuritan dengan pekabaran Injil. Makanya slide pertama dari Pak Bambang tadi kan cukup jelas. Menurut banyak orang, fase pertobatan itu sebagai starting point untuk pemuritan. Yang sebelumnya itu, sebelum pertobatan itu adalah pekabaran Injil. Nah, mungkin corak berpikir seperti ini yang harus dirubah sekarang. Uraian Pak Bambang menurut saya sangat menolong kita para hamba Tuhan untuk pemuritan itu berlangsung sepanjang proses kekristenan itu gitu. Dalam proses pemuritan itu ada jatuh bangun. Jadi ya kalang gagal orangnya diangkat lagi, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam proses itu kan tidak langsung jadi semua murid-murid Tuhan Yesus selalu bersama Yesus. Ada kalanya jatuh juga, hampir tenggelam ketika di danau itu, ditolong oleh Yesus, bahkan menyangkal Yesus juga. Demikian juga murid-murid lain, saya kira. Jadi mungkin saat pekabaran Injil dan pemuritan itu bagaikan dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebelah.
ini perlu saya kira ke depan perlu dikembangkan dalam berbagai wacana di kalangan. Agak terputus, Pak. Ya. Artinya bagaimana sekarang pemuritan pekabaran Injil itu dilihat sebagai sebuah proses yang tidak lagi pekabaran Injil dulu baru pemuritan, sehingga bisa saya mengabarkan Injil pemuritannya oleh yang lain. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Gomar. Jadi ada satu adalah semacam afirmasi Pak Gomar sebagai gembala yang senior di HKBP dan juga pimpinan PGI melihat fenomena yang sama. Ada ketimpangan antara pekabaran Injil dengan pembinaan iman, pertumbuhan iman. Sehingga kemungkinan terjadi banyak orang berkata, banyak orang bertobat tetapi terus jadi bayi gitu ya, tidak bertumbuh menjadi dewasa. Nah, menurut Pak Gomar tadi ada beberapa yang menyebabkannya. Salah persepsi tentang dua hal ini. Yang pertama adalah persepsi pemisahan antara memuridkan dengan mengabarkan Injil. Jadi kedua yang terpisah menyebabkan ketimpangan ini. Solusinya ya harusnya jadi satu gitu ya, satu bagian seperti koin dan segala macam. Kemungkinan kedua salah persepsi bahwa seakan-akan pekabaran ini tugas semua orang, pembinaan iman, pemuritan tugas pejabat gereja. Ya, itu salah persepsi yang kemungkinan kedua yang disebabkan oleh salah persepsi yang pertama tadi. Dan yang ketiga yang menarik juga buat saya adalah bahwa proses pemuritan adalah proses, bukan event yang tidak linear. Jadi tidak langsung dari A ke B lurus, gitu. Kadang-kadang ada dinamika naik turun dan segala macam. Sebuah perjalanan yang terus menuju ke arah kedewasaan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gomar. Bu Rahmiati, silakan. Saya setuju dengan Pak Gomar dan saya melihatnya lebih kepada mindset. Dalam arti begini, saya akan share screen. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa berbicara tentang keselamatan itu hanya sekedar bicara memindahkan orang dari neraka ke surga gitu. Lalu jadi orang pikir pokoknya yang penting orang pindah dari neraka ke surga, udah pindah ke surga ya udah deh gitu ya. Nah, udah cukup deh, udah untung pindah juga. Nah, padahal firman Tuhan membicarakan bukan hanya soal itu, tetapi membicarakan tentang bagaimana bahwa orang itu yang tadinya statusnya orang berdosa lalu menjadi orang kudus. Jadi dengan kata lain, apa itu artinya? Nah, saya teruskan. Saudara, di dalam buku Reveal ini, ya, lalu ditemukan, dan ini hasil penelitian juga, lalu mereka memberikan chart ini. Di chart ini dikatakan bahwa orang-orang yang ada di gereja ini ada 4 macam. Jadi ada orang yang datang ke gereja hanya baru coba-coba. Jadi dalam arti kayak orang masuk ke restoran, jadi dia hanya pengen tahu aja begitu ya, ini enak nggak makanannya di sini. Lalu di sini nggak enak, dia pindah ke tempat lain, kayak gitu. Nah, lalu yang ini orang belum terima Tuhan Yesus, ini orang belum mengambil keputusan. Dia cuma mau tahu dulu. Lalu yang kedua adalah orang yang memang sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, ini tapi masih bayi. Nah, sekarang kalau orang hanya berpikiran bahwa ya sudahlah yang penting udah masuk surga, selesai, nah dia akan berhenti di situ.
Jadi dia juga kalau tuh ada kerinduan hanya mau mengajak orang untuk pindah dari neraka ke surga saja. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya orang kalau yang sudah menjadi anak Tuhan, ini bayi yang normal seharusnya dia bertumbuh. Nah, ini tentu harus dilakukan oleh pembinanya di gereja itu. Dan nanti bagaimana anak-anak Tuhan itu juga bisa saling mengasah, saling menopang, saling mengajar. Nah, sehingga dia akan bertumbuh sampai nantinya dia akan memiliki satu kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Karena ini cocok dengan firman Tuhan yang bilang bahwa yang namanya anak Tuhan itu harus sampai kepada satu tahap di mana dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan lalu kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 juga mengatakan bahwa tujuan Kristus itu mati untuk semua orang, itu bukan hanya sekedar mindahin orang dari neraka ke surga. Tapi dengan jelas mengatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sehingga lalu mereka dikatakan bahwa dia yang ada di dalam Kristus ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini tentu berbicara tentang pemuritan. Jadi bukan hanya sekedar orang itu lalu jadi anak Tuhan terlepas dari murka Allah. Betul sih apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai penebus membuat kita tidak dimurkai Allah lagi. Tapi tujuannya kalau kita lihat ayat itu supaya kita berhenti hidup untuk diri sendiri, sekarang terfokus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kalau ini dilihat oleh seorang untuk terus dia boleh bertumbuh, ya mau nggak mau orang itu yang seperti Bapak tadi, Pak Bambang tadi sudah katakan, sesuatu yang dia lihat begitu berharga, dia ingin bagikan kepada orang lain. Begitu. Tapi ini sekarang persoalannya seperti tadi Pak Gulto bilang, di gereja itu ada satu pemikiran bahwa kalau pemuridan itu tugasnya pendeta. Makanya waktu ditanyakan kepada jemaat akan bilang itu bukan tugas saya. Saya pikir itu yang terjadi Pak, makanya kenapa hasil risetnya seperti itu. Terima kasih Ibu Rahmiati. Saya tangkap ini lebih. Tadi kalau Pak Gomar, Pak Gulto menyampaikan problemnya adalah pemahaman tentang amanat agung, pemisahan antara kabaran Injil dengan memuridkan. Ibu Rahmiati menyebut ini masalah mindset juga, ya. Dan menarik sekali mindset. Banyak orang berpikir bahwa tugas kita ini memindahkan orang dari neraka ke surga itu saja. Jadi populate the heavens. Ya. Padahal Tuhan Yesus berdoa supaya kerajaan surga turun di bumi. Jadi kita butuh orang-orang kudus di bumi. Ya. Tapi kalau semua dikirim ke surga, nanti yang di bumi orang-orang berdosa semua. Ya. Jadi butuh memuridkan karena itu. Dan mindset saya kira berkaitan dengan teologis. Jadi kita ada sedikit harus menggumuli masalah teologis. Tapi juga saya rasa. Sedikit tambahan ya. Pak Bambang. Ya Pak Komar. Mohon tidak disalahpahami oleh teman-teman peserta yang lain bahwa kita menyamakan pekabaran Injil dengan pemuritan. Jadi yang saya maksudkan sama seperti Pak Bambang maksudkan, ini harus dibedakan bisa, ya, tapi tidak dipisahkan secara apa gitu. Kita bisa pilih dibedakan, tapi dia harus ada pada track yang sama gitu. Supaya dianggap ini mencampur adukan atau menyamakan. Terima kasih. Ya. Ini saya mohon maaf, signal list ini buruk sekali. Signal list saya buruk sekali sehingga hilang-hilang muncul suaranya.
Oke. Ya, kita harap akan jadi lebih baik. Sebentar, Pak. Saya juga mengalami yang sama. Jadi kita langsung, terima kasih sekali lagi Pak Gomar. Klarifikasinya saya setuju sekali. Kita tidak mencampur adukkan. Jadi pekabaran Injil itu pekabaran Injil, ya, memuridkan, tapi dua-duanya itu satu teks, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya, jadi saya kira itu poin yang penting untuk dibuat. Pertanyaan kedua, saya akan mulai dengan Ibu Rahmiati dulu, kemudian nanti Pak Gomar akan menjawab pertanyaan yang sama. Kalau kita lihat kesimpulan yang berikutnya di slide tadi, dalam hal pekabaran Injil, dalam hal memuridkan, semakin generasinya semakin muda, semakin rendah skornya. Kalau ini jadi tren, maka setelah generation Gen Z, nanti ada Gen E, bisa setengahnya Gen Z, lama-lama habis kita. Ya. Kalau tren ini tren, maka bisa makin hari makin habis. Pertanyaannya adalah apakah ini tren atau hanya dinamika naik turun sesaat? Kalau ini tren atau trajektori, apakah masih bisa dirubah? Gen Z-nya, Gen E-nya bisa berubah arahnya menjadi makin muda, makin semangat pekabaran Injil, makin efektif dalam memuridkan. Dan bagaimana merubahnya? Itu pertanyaannya. Silakan Bu Rahmiati, setelah itu Pak Gomar. Oke, Pak Bambang, kepada waktu saya muda dulu, puluhan tahun yang lalu, saya melihat gereja mengalami hal yang sama, di mana tidak ada pemudanya, gitu ya. Saya ingat pada satu kali saya didatangi satu orang lalu bilang, Bu, saya ingin ada pemuda, komisi pemuda di gereja saya. Terus saya bilang, oke, Bu bisa bimbing? Bisa, saya bilang boleh. Saya bilang ada berapa orang sekarang? Terus dia bilang, saya aja sendiri. Dan lalu saya dengar juga di gereja lain ada persoalan itu zaman dulu itu ya, tahun 80-an lah itu. Nah, tapi kita lihat sekarang kenyataannya kan gereja kayak begini, Pak, ya. Jadi tidak terlihat wah udah turun hilang. Saya pikir persoalannya begini, Pak. Gereja itu mempunyai pemahaman yang harus diperhitungkan, ya, yang harus dirawat. Itu yang generasi yang tua. Jadi maksudnya bukan tua sekali. Jadi pokoknya yang sudah produktif, bukan generasi ini yang muda, ini anak-anak lah, begitu ya. Itu makanya tidak terlalu diprioritaskan, baik di dalam penginjilan maupun di dalam pembinaan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, ini itu berlangsung terus, Pak. Tapi lama-lama dia kan nih jadi gede juga nih anak-anak muda ini. Nah, mulai disadarkan, mulai dipikirkan, nah mulai mereka jadi memikirkan tentang soal penginjilan dan pemuridan ini, Pak. Saya pikir sih itu persoalannya. Oke, terima kasih. Pak Gomar, silakan. Ya, ini sesuatu yang menurut saya sangat kompleks ya. Pertama memang psikologis ya, saya kira saya generasi muda kan kurang pede juga untuk melakukan pemuridan yang, apalagi kita tahu pemuridan itu membutuhkan sentuhan personal gitu. Dan tentu saja orang yang lebih tua, generasi lebih tua itu lebih pede untuk itu. Tapi saya melihat ada fenomena lain. Generasi Z yang sekarang yang Pak Bambang katakan itu, kalau kita perhatikan di dunia internet, beberapa ciri-ciri mereka, salah satunya adalah kegandrungan pada masalah-masalah lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia sekarang. Yeah. Jadi kalaupun misalnya hasil penelitian ini menunjukkan
tren yang sangat rendah di kalangan generasi Z, dan saya setuju dengan Pak Bambang, itu bisa mengkhawatirkan masa depan gereja secara kuantitatif. Tetapi ini saya melihatnya bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tren ini dengan cepat sangat mudah, bahkan saya yakin ke masa depan ini bisa menjadi lengkungan yang ke atas yang bisa pesat kalau pekabaran Injil kita ini dipahami oleh angkatan muda sekarang menukik ke nilai-nilai Injil itu sendiri. Angkatan muda sekarang kan, terutama generasi Z, sangat alergi dengan formalitas. Maka pekabaran Injil yang mewujud dalam bentuk pendekatan formal atau pendekatan verbal itu agak kurang menarik dibandingkan mereka diskusi-diskusi, bercakap, bahkan involve dalam isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, keadilan yang seperti itu. Saya lihat ini fenomena global dan Indonesia juga menunjukkan itu. Ya. Nah, bagaimanakah kita sekarang Injil itu dalam terang nilai-nilai Injil itu, nilai-nilai universal yang dengan itu anak-anak generasi G, generasi Z ini saya yakin akan segera tertarik. Oleh karena itu saya tiba pada semacam misi pekabaran Injil seperti di slide berikut. Saya coba ini. Misi pekabaran Injil itu akhirnya masuk dalam misi bersama meneguhkan kehidupan yang lebih bermartabat, hak asasi manusia di sini, keadilan, kejujuran, yang lingkungan, untuk memenuhi amanat misi Kristus sendiri datang untuk bikin limpahan. Saya generasi Z, terutama misi Yesus Lukas 4 ayat 18 membebaskan orang tertindas, memberitahukan tentang rahmat yang telah datang ini. Dan ini akan hal-hal yang seperti ini tadi belum ini ya, belum muncul ya. Dan kehadiran Kristus adalah untuk meneguhkan kehidupan yang lebih bermartabat. Nah, mungkin dengan menerjemahkan pekabaran Injil dalam konteks seperti ini akan mudah melibatkan anak-anak generasi Z itu terlibat dalam pekabaran Injil kita gitu. Dan inilah misinya adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maksud saya, bagaimana pendekatan yang selama ini sangat verbal dalam pekabaran Injil itu memindahkan orang ke surga, seperti kata Ibu Rahmiati tadi, sekarang pendekatannya dirubah, sehingga bukannya kita bawa manusia ke surga, tapi seperti kata Pak Bambang tadi, menghadirkan surga ke bumi. Saya masih yakin Pak Bambang dan Ibu Rahmiati, isu-isu global sekarang ini, isu nilai-nilai universal itu yang begitu digandrungi generasi Z ini harus kita bagaimana itu menjadi medium pekabaran Injil gitu. Dan bukankah itu tujuan dari hadirnya Kristus di bumi gitu? Yeah. Saya yakin kalau saudara-saudara sebelah bilang haikul yakin gitu. Angka yang Pak Bambang katakan rendah di awal ini, dalam 2-3 tahun ke depan, kalau kita bisa merumuskan ini dalam proyek-proyek pekabaran Injil kita, ini akan melampaui yang generasi tua. Dan bukankah itu tujuan dari hadirnya Kristus di bumi gitu? Saya yakin kalau saudara-saudara sebelah bilang haikul yakin gitu. Angka yang Pak Bambang katakan rendah di awal ini, dalam 2-3 tahun ke depan, kalau kita bisa merumuskan ini dalam proyek-proyek pekabaran Injil kita, ini akan melampaui yang generasi tua.
Ya. Bisa, sangat yakin saya. Saya Terima melihat kasih. misalnya di Kita Bisa, ya. Saya melihat di Kita Bisa atau Change.com atau petisi-petisi itu kan anak-anak generasi Z yang begitu mudah mereka tertarik, terenyuh, compassion-nya itu begitu kuat ke arah situ. Nah, cuman gereja, saya lihat pengalaman kami di PG, gereja lamban sekali dalam hal ini, gitu, nggak menangkap fenomena itu, gitu. Oke. Demikian Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Gomar. Kalau saya mau simpulkan, dari Ibu Rahmiati menyoroti dari pihak gereja, pejabat gereja yang selama ini lebih memfokuskan kepada mereka yang sudah ada umurnya banyak, yang sudah dewasa, ya, yang sudah punya penghasilan, yang sudah mapan, gitu, dan kurang prioritas kepada anak-anak dan remaja. Jadi itu satu sisi yang terjadi. Tapi saya senang dari Pak Gomar maupun Ibu Rahmiati dua-duanya optimis bahwa masa depan yang lebih baik akan terjadi if we do something about it. Ya, kalau kita mengerjakan satu, masa depannya akan lebih baik buat Indonesia. Pak Gomar menyoroti dari sisi Gen Z-nya. Ya, Gen Z memang sekarang lebih melihat bagaimana supaya Injil keselamatan tidak terisolir. Bagaimana memuridkan itu bukan sekedar masalah tanda kutip rohani, ya, tetapi bahwa mempedulikan alam, keadilan itu juga ekspresi rohani. Jadi bagaimana memuridkan, bagaimana mengabarkan Injil, bisa memakai medium apa yang menjadi interest Gen Z. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Gomar. Pertanyaan saya terakhir, ya, saya akan mulai, ini waktunya tinggal sedikit, barangkali 5 menit. Jadi jawabannya pendek saja, Pak Gomar. Berkaitan dengan gap antar daerah. Kita lihat yang paling rendah spiritualitasnya, paling rendah memberitakan Injil, paling rendah memuridkan, itu Jabodetabek, ibu kota negara. Kita tahu bahwa lebih dari 50% ekonomi masih berpusat di Jakarta, Jabodetabek. Ya. Pendidikan juga sama, politik juga sama. Ya. Nah, kalau ini trennya seperti ini, yang memimpin atau wilayah yang memimpin, yang merupakan citra bangsa ini, spiritualitas indeksnya paling rendah, konsekuensinya apa? Dan kemudian bagaimana kita bisa responi ini atau message apa yang Pak Gomar dan Ibu Rahmiati mau sampaikan pada para gembala, para pendeta, ya, para aktivis, para hamba Tuhan berkaitan dengan masalah gap antar geografis ini, antar wilayah ini. Silakan Pak Gomar, kemudian nanti Ibu Rahmiati. Kaget Pak Bambang dengan hasil ini, dengan temuan ini. Karena dalam benak saya Jakarta lebih tinggi ininya, indeks hasilnya gitu, nilainya lebih tinggi di Jakarta. Itu bayangan saya sebelumnya. Karena saya banyak keliling di gereja-gereja, katakanlah hanya juga sangat aktif terlibat dalam kampus-kampus di Jakarta dengan persekutuan mahasiswa PMK di kampus dan persekutuan ekumene di kampus sangat hidup gitu. Jadi saya terus terang agak kaget dengan hasil ini. Tapi saya bukannya saya ikut aja dulu lah dengan hasil ini. Kalau hasil ini benar, saya ikut. Maaf Bang. Saya cuma pengamatan sepintas saja saya lihat selama ini di Jakarta lebih hidup gitu loh.
Di Jakarta jauh lebih hidup suasana kebangunan iman gitu ya, jauh lebih. Dan fasilitas untuk itu juga saya melihat di kota-kota besar di Bandung, Surabaya, Jakarta ini juga. Jadi makanya saya kaget dengan kesimpulan hasil ini. Tapi ya kita harus katakan ini kan hasil tidak bisa ditangkal, ada data untuk ini dan itu. Gitu. Ya kalau ini benar memang agak menyedihkan dan saya agak khawatir karena di daerah itu saya banyak keliling daerah. Jakarta itu selalu dijadikan semacam sekali dijadikan panutan oleh orang-orang di daerah dan bahkan gaya bahasa juga begitu, pola beriman juga bisa Jawa dan Sumatera tadi saya lihat yang ini untuk bangkit. Mari hamba Tuhan kita kerja bersama untuk menaikkan angka ini dalam tahun-tahun ke depan. Terima kasih Pak Gomar. Memang agak mengejutkan, ya. Seperti halnya kalau kita lihat ke Amerika, kayaknya rame di sana masalah rohani. Menurut penelitian, ternyata yang bertumbuh gereja di Amerika cuma 5%. Jadi yang rame itu yang 5%, yang lainnya statis dan turun. Mungkin itu juga bisa saja terjadi dengan Jakarta, tapi ya pertanyaan yang bagus untuk kita konfirmasi lagi. Tapi beberapa penelitian kita ini menunjukkan memang Jabodetabek secara indeks spiritualitas dalam hal, misalnya penelitian yang pertama tentang remaja dan pemuda, paling tinggi angka anak SMA yang ingin bunuh diri di Jakarta, Jabodetabek, bukan di tempat lain misalnya. Jadi ada konfirmasi dari berbagai sisi soal ini. Memang mengkhawatirkan. Sekarang saya serahkan Ibu Rahmiati bagaimana meresponi. Saya sih lihat kalau memang itu hasil dari riset, jadi bisa jadi Pak itu karena rame sih rame, tapi yang cicip-cicip itu tuh yang rame itu. Jadi bukan rame dengan orang-orang yang sudah jadi murid Kristus. Jadi mau tak mau itulah yang terjadi. Jadi itu yang terbaca begitu. Sedangkan kalau yang di timur itu kelihatannya tidak terlalu rame, tapi bisa jadi isinya adalah orang-orang lebih banyak, mayoritas adalah mereka yang sudah menjadi murid Kristus. Itu, mesti lihatnya begitu. Ya, ada pesan sebelum kepada hamba-hamba Tuhan yang di Jabodetabek misalnya sebelum. Saya pikir hamba-hamba Tuhan harus lihat kalau memang betul ini keadaannya. Karena ada satu semangat zaman saat ini mengatakannya seperti ini. Kalau kamu tidak mengikuti arus yang ada, kamu akan ditinggalkan, gitu ya. Nah sekarang kalau gereja-gereja mulai menyadari bahwa ada pentingnya penginjilan dan pemuridan ini yang tidak bisa dipisahkan. Nanti kalau Jakartanya tetap membiarkan dan lalai, begitu ya, abai mengenai hal ini, nanti yang dari timur, Pak, yang dari daerah nanti yang menginjili Jakarta. Nanti yang dari daerah yang datang ke Jakarta untuk memuridkan. Gitu ya. Yeah. Karena sekarang sedang giat di daerah saya kan pergi-pergi masuk ke pedalaman, ya mereka bukan diam saja gitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada Pak Teddy Hartono untuk forum tanya jawab,
saya mau simpulkan sedikit. Jadi dari kita menghadapi masalah sekarang lewat riset ini, there is a problem. Jadi langkah pertama yang perlu kita ambil adalah acknowledge there is a problem. Kalau kita tidak acknowledge ada problem, ya kita tidak bisa mecahkan problem. Jadi kita mesti acknowledge there is a problem. Problem yang pertama apa? Ada gap antara yang mengabarkan Injil atau pertobatan dengan yang memuridkan atau mendewasakan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Komar, Ibu Rahmiati, sebabnya apa? Seringkali sebabnya adalah masalah pemahaman yang kurang pas tentang amanat agung, yang memisahkan keduanya, ya, sehingga menyebabkan pemahaman bahwa penginjilan itu tugas semua orang, pekabaran pemuritan tugasnya pendeta. Ya, itu yang membuat makin timpangnya. Itu satu. Yang kedua adalah tentang ketimpangan antara generasi. Apakah ini trajektori atau bisa diperbaiki? Dari Pak Komar maupun Ibu Rahmiati sangat optimis kita bisa memutar balikkan trajektori ini. Ya. Satu, dengan pemahaman prioritas yang diberikan oleh para hamba Tuhan, tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi justru kepada anak-anak dan remaja. Walaupun mereka mungkin kontribusinya berbeda dengan mereka yang sudah dewasa, tetapi anggap saja ini investasi yang penting untuk masa depan gereja. Ya. Kemudian dari dari hal lain yang perlu dilihat bahwa anak-anak Gen Z, Gen E tidak ingin melihat Injil sebagai sesuatu yang terisolasi di dalam batin, tetapi ada ekspresi-ekspresi yang lain, termasuk terhadap lingkungan hidup, terhadap keadilan, dan segala macam. Jadi bagaimana memanfaatkan pemahaman ini dalam konteks pekabaran Injil dan memuridkan. Jadi bukan hanya memuridkan, bukan hanya tanda kutip hal rohani, tetapi seluruh aspek kehidupan dimuridkan. Semua ekspresi kita diwarnai oleh Injil. Pertanyaan ketiga tentang yang menjadi masalah adalah rendahnya tingkat indeks spiritualitas, evangelism, memuridkan di Jakarta. Ya, tadi Ibu Rahmiati mengatakan banyak orang yang hadir tapi cuma ngicipi saja, tidak dimuridkan, sehingga keramaiannya itu hanya kelihatan dari luar tapi tidak mengakar ke bawah. Ya. Jadi, dan yang penting sekali lagi memahami faktor mindset, faktor teologis, bagaimana kekristenan perlu hadir di semua aspek kehidupan. Ya, bagaimana mengenal Kristus, pertobatan itu punya ekspresi di masyarakat, di lingkungan hidup, di keadilan, dan segala macam. Bagaimana pekabaran Injil dan memuridkan itu bisa punya dampak terhadap lingkungan di sekitar kita. Saya kira kita punya potensi dengan Gen Z dan Gen E untuk memimpin kita ke sana. Terima kasih sekali lagi Pak Komar, Ibu Rahmiati untuk semua wisdom insight-nya. Ada PR yang perlu kita kerjakan bersama-sama di STT maupun di network teologi hamba Tuhan supaya bisa memperbaiki trajektori ini. Sekarang saya kembalikan kepada atau serahkan kepada Pak Teddy Hartono sebagai moderator kita untuk sesi tanya jawab yang berikutnya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Bambang. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk malam hari ini. Kita akan langsung membahas pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana metode efektif penginjilan khususnya di Indonesia karena sering dianggap menista mayoritas dan berakibat hukum. Yang pertama, silakan Pak Bambang mungkin bisa. Oke. Terima kasih Pak Teddy, saya coba jawab. Justru ini merupakan jawaban dari persoalan kita menurut saya. Kalau pemahaman kita bahwa
memuridkan atau pemuritan itu adalah proses perjalanan untuk makin dewasa rohaninya, maka ini sesungguhnya konsep memuridkan dan pekabaran Injil yang cocok buat Indonesia. Ya, karena apa? Karena menurut penelitian oleh Single Word di Inggris, setiap orang yang di Inggris nih, yang diteliti oleh dia, 6.000 orang, setiap orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, 7 kebaikan yang dikerjakan oleh temannya orang Kristen atau orang Kristen lain. Ya, dalam konteks banyak orang dipikir ini pra-evangelism, tapi menurut saya ini sudah terjadi proses memuridkan, mendekatkan orang, pendekatan kita langsung frontal pekabaran Injil saja, maka itu menyebabkan benturan. Sedangkan kalau kita menolong orang lain menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih lihat kemuliaan Tuhan, lebih kenal Tuhan, sampai menerima Tuhan, dan bertumbuh dalam Tuhan, maka ini sesungguhnya pemahaman yang akan sangat mendarat di bumi Indonesia menurut saya. Ya, jangan pisahkan pekabaran Injil dengan memuridkan. Yang ditugaskan oleh amanat agung di Matius 28 adalah muridkan semua orang. Bukan semua orang Kristen, bukan pergilah ke semua gereja, tapi pergilah ke seluruh dunia. Ya. Jadi itu menurut saya kalau pemahaman kita diluruskan, maka akan mendarat sangat smooth di budaya dan bumi Indonesia. Oke, terima kasih Pak Bambang. Lalu untuk Bu Ramiati, silakan untuk pertanyaan pertama. Saya pikir kalau soal tantangan, ya, tingkat kesulitan, bukan hanya pada saat ini. Setiap kali kebenaran diberitakan di tengah dunia yang memang menolak Tuhan. Kan Tuhan Yesus juga sudah bilang, saya aja ditolak, apalagi kamu. Begitu. Jadi memang kita mengantisipasi itu. Tapi saya tadi dikatakan oleh Pak Bambang, sekarang tinggal bagaimana approach-nya, bagaimana pendekatannya, bagaimana kita menjalankannya sedemikian rupa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita itu dikatakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 itu dan 16 mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan itu kita haruskan pengharapan yang ada pada kita. Jadi setiap anak Tuhan itu harus siap memberi jawab. Tapi tidak dengan lalu konflik keras, dengan marah-marah, dikatakan dengan lembut. Jadi kita bisa melalui contoh. Jadi tantangan itu akan selalu ada, pasti ada. Tapi pada saat Tuhan buka jalan, kita bisa ngobrol, ya kita ngobrol. Pada saat Tuhan buka jalan, kita bisa berteman, kita bisa berbagi kehidupan yang kita lakukan itu. Jadi sekarang tinggal dengan hikmat dari Tuhan kita minta. Jadi dengan apa yang ada di depan, dengan situasi dan kondisi yang ada, ya kita lakukan dengan hikmat dari Tuhan. Ya, terima kasih Bu Rahmiati. Silakan Pak Gomar. Ya, pertama saya mohon maaf, gambar saya matikan karena signalnya buruk sekali di sini. Terkait dengan kesulitan karena ancaman hukum tadi, saya pikir di antara yang paling banyak itu kan sebetulnya persoalan antara Islam dan Kristen ya, yang sering menimbulkan benturan.
Karena kita sering sekali melihat titik perbedaan gitu, yang berujung pada titik tengkar. Padahal kan sebetulnya ada beberapa bagian dalam Al-Quran maupun Alkitab ada kesamaan-kesamaan, walaupun itu menjadi bisa titik tengkar baru kalau ditonjolkan perbedaannya. Tapi kalau persamaannya yang lebih banyak itu titik temunya yang lebih banyak ditonjolkan, saya pikir itu bisa menjadi jalan masuk, pintu masuk atau entry point buat dialog yang lebih membangun, sehingga lewat dialog itu terjadi apa yang Pak Bambang sebutkan di awal itu, mengajak orang yang jauh dari Tuhan bertumbuh menuju kesempurnaan dalam Kristus. Jadi titik mohon maaf ini titik tengkar itu dihilangkan, tapi justru mencari titik temu itu sebagai entry point buat dialog-dialog untuk menuju pendekatan kepada Kristus itu, pendekatan kepada nilai-nilai yang lebih menyempurnakan kehidupannya menuju kesempurnaan dalam Kristus. Dengan demikian kekhawatiran atas delik-delik hukum bisa dihindari. Saya kira demikian, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Komar. Lalu ada pertanyaan nomor 2, ini juga melengkapi pertanyaan nomor 1. Apakah gereja memerlukan narasi-narasi alternatif dalam menunaikan amanat agung di era postmodern dan dalam konteks pluralis negara kita? Silakan Bu Rahmiati. Saya pikir kalau beritanya, kalau firmannya itu tidak berubah, ya tidak boleh berubah. Jadi kita tetap memberitakan apa yang Tuhan ingin beritakan. Tapi kalau bicara tentang cara, tentang strateginya, itu bisa. Jadi misalnya kita mau meraih Gen Z, ya, tentu ada caranya sendiri. Karena kalau kita belajar budaya, kebudayaan, kita tentu harus mempelajari Gen Z ini ada. Kalau kita belajar kebudayaan itu kan berkaitan dengan ada pelakunya, ada pola pikirnya, lalu ada alat budayanya yang dipakai, lalu ada perilaku budayanya. Nah, Gen Z ini punya karakteristik sendiri. Lalu bagaimana kita memahami Gen Z ini? Kalau tadi dikatakan misalnya Gen Z ini tidak senang berbagian gitu ya. Jadi dia tuh ini adalah zaman di mana anak-anak itu nggak mau cuma satu arah begitu loh. Jadi bagaimana kalau kita memakai cara di mana membiarkan mereka berbicara tentang misalnya kita mau ngomong penginjilan, menurut kamu penginjilan apa sih? Lalu pemuritan, menurut kamu pemuritan itu apa sih? Lalu apa yang kamu belajar selama ini? Jadi misalnya mengajak mereka, lalu kalau kamu mengabarkan Injil, menurut kamu ke Gen Z itu mestinya gimana sih? Nah saya jadi kalau saya tanya, apa sih yang menurut kamu yang paling membuat kamu tertarik kalau pengen dengerin itu? Terus katanya, Bu, pakai medianya, katanya pakai IG, Bu, Instagram, pakai pakai TikTok, katanya begitu. Itu kan bicara tentang cara. Bicara tentang alat berita yang dari Tuhan itu yang memang harus disampaikan, kita kompromikan. Nah itu udah kita nggak ngomong tentang kekristenan lagi dong. Kita tidak ngomong tentang Injil Yesus Kristus lagi. Jadi ya walaupun di tengah pluralisme ini, di tengah orang ingin semua dianggap strategi soal bagaimana mengkomunikasikan, kita harus belajar budaya dari setiap generasi dan memakai alat budaya yang ada untuk menyampaikan berita ini, pemuritan, Injil itu secara utuh tanpa mengkontaminasi dari berita yang harus kita sampaikan.
Ya, terima kasih. Jadi intinya isinya tetap ya. Pak Bambang mungkin mau menambahkan. Ya, saya setuju dengan Ibu Rahmiati yang intinya adalah bahwa motivasi kita ya untuk mengabarkan Injil karena kita mengasihi orang lain, ingin supaya orang lain bisa mengalami kebaikan Tuhan karena semua kebaikan datangnya dari Tuhan. Dan juga berbagi bahwa semakin bertumbuh, semakin kita menemukan fulfillment dalam hidup. Jadi dengan memuridkan orang lain, saya mengasihi mereka supaya mereka juga mengalami fulfillment yang saya alami. Jadi satu motivasi itu. Yang kedua, memahami bahwa Injil yang diberitakan, yang kita beritakan adalah Injil yang utuh. Jadi ada bekas-bekas luka lama di mana gereja memisahkan antara yang sacred dengan yang sekuler, ya. Saya harap itu bisa disembuhkan sehingga semuanya itu jadi sacred semua. Ya, bagaimana kita ke kantor, bekerja baik di kantor itu adalah ekspresi iman saya. Bagaimana saya menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab itu adalah memuridkan anak-anak saya. Nanti kalau mereka besar jadi ibu rumah tangga juga bisa meneladani saya. Jadi semua ungkapan motivasinya kasih dan holistik, artinya semua ekspresi kehidupan harus terwarnai oleh pertobatan kita dan pertumbuhan kita. Itu saya kira yang, dan saya merasa yang paling perlu saya tambahkan satu lagi, baik di perusahaan maupun di gereja, ya, dan khususnya lebih-lebih kepada generasi muda, yang banyak menolong untuk mereka bisa responsif adalah kalau mereka engage. Ya, banyak penelitian Gallup misalnya yang membuktikan bahwa employee yang engage lebih produktif daripada yang tidak engage. BRC juga menunjukkan mereka yang terlibat pelayanan lebih produktif daripada yang tidak terlibat pelayanan. Nah, pelayanan yang untuk semua orang ya mengabarkan Injil dan memuridkan, dasarnya kasih. Saya ingin orang tua saya, adik saya, keponakan saya semua mengalami yang saya alami. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin Pak Komar bisa menambahkan bagaimana kita menunaikan amanat agung di era postmodern dan dalam konteks pluralis negara kita. Pak Komar. Ya, hanya menambah saja dari yang disampaikan Ibu tadi dan Pak Bambang. Saya kira pendekatan kita harus ramah dengan lingkungan, juga ramah dengan kebutuhan generasi muda sekarang, generasi Z misalnya. Tentu saja Kristus harus tetap menjadi sentral dalam pekabaran Injil itu, dan demikian juga semangat untuk hidup sebagai tubuh Kristus itu sangat sentral gitu. Tapi bagaimana strateginya? Nah, itu yang seperti Ibu katakan tadi, strateginya bisa saja berubah gitu. Termasuk juga pelibatan semua stakeholder, termasuk generasi Z itu terlibat dalam proses-proses perumusan itu. Jadi saya tidak memakai, mungkin kita sebaiknya tidak memakai istilah narasi alternatif karena alternatif seolah-olah mengabaikan yang lalu, tapi mungkin ya semacam perumusan ulang gitu ya, perumusan ulang strategi, bahkan perumusan ulang narasi-narasinya. Seperti saya katakan di bagian awal misalnya, generasi Z lebih suka lingkungan hidup, hak asasi manusia, keadilan. Nah, itu narasi-narasi itu bisa dibangun. Lalu dalam kerangka postmodern sekarang, terutama di tengah masyarakat majemuk sekarang, kami di PGI sekarang berkali-kali katakan bagaimana pekabaran Injil itu tidak melihat umat beragama lain atau budaya lain sebagai target, tapi sebagai partner dalam memberlakukan Injil itu gitu. Dalam kerangka
masyarakat majemuk seperti Indonesia sekarang. Jadi memberlakukan Injil, memberlakukan berita sukacita itu, memberlakukan keadilan kasih itu, hidup seperti Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus itu, ya bisa kita libatkan agama atau budaya lain sebagai partner dalam pekabaran Injil itu gitu. Nah, ini tentu membutuhkan perumusan baru lagi dalam pekabaran Injil kita. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gomar. Lalu ini untuk generasi Z ini, di Gen Z ini, bagaimana tips yang bisa lakukan untuk menggerakkan Gen Z untuk memberitakan Injil dan memuridkan secara online khususnya di masa pandemi ini? Mungkin Bu Rahmiati bisa. Kalau mau meraih Gen Z, sebaiknya Gen Z lagi yang meraihnya. Jadi kita bisa ngobrol sama Gen Z-nya dan memberikan kesempatan, gitu ya. Jadi kita memberikan arahan, tapi biarkan Gen Z itu yang merumuskan begitu loh ya. Karena waktu saya tanyakan, pada waktu saya membaca buku dari Van Hooser ya tentang Everyday Theology, salah satu hal yang dikatakan oleh dia adalah pada waktu kita mau menjangkau orang, penting sekali kita tahu apa yang menjadi keprihatinan dari orang itu, keprihatinan yang terbesar. Ya, nah kita harus belajar. Jadi kita harus belajar kalau memang itu kita mau meraih Gen Z, kita harus belajar apa sih yang menjadi keprihatinan dari Gen Z ini. Saya tanyanya ke siapa ya? Tanyanya ke Gen Z dulu, ke Gen Z juga, karena mereka yang tahu apa yang ada di pemikiran mereka. Lalu dikatakan katanya Gen Z ini, saya bilang kapan sih kalian baru mikirin tentang Tuhan? Kalau lagi susah, nah tunggu dulu nih, susahnya susah apa dulu? Kan susahnya orang dewasa sama susahnya Gen Z bisa beda tuh pikirannya. Orang dewasa mikirin, aduh nih di PHK, ini nanti mau ngasih makan apa nih, misalnya kayak begitu ya. Tapi kalau ditanya Gen Z, kamu apa? Maksudnya apa susahnya? Iya, kalau misalnya nggak punya teman, lalu ditinggal pacar, katanya gitu kan ya. Lalu kalau nggak merasa pede atas penampilan, begitu ya, atas nggak ada rasa aman gitu. Nah itu bisa menjadi celah untuk masuk. Tapi masuknya kembali kalau Gen Z, sebaiknya Gen Z lagi yang ngobrol begitu dengan Gen Z lainnya. Karena sekarang ini kalau di misi itu ada yang disebut dengan insider. Kalau outsider, misalnya yang tua ini belum apa-apa, bilang kayak kalau saya disuruh ngomong sama Gen Z, nanti mereka bilang, Oma nih mau ngomong apa, Oma tahu apa gitu. Tapi kalau temennya sendiri, makanya kenapa saya buat di IG itu video-video ya untuk menjangkau Gen Z. Tapi yang buat, karena itu teknik yang diajari oleh seorang yang berkaitan dengan digital ministry ini, dia bilang, ibu-ibu kasih itunya aja, beritanya. Tapi yang buat jangan ibu. Terus saya bilang, iya karena taste saya dengan taste Gen Z ini beda ya. Iya Bu, katanya. Jadi saya minta generasi mereka, milenial, Gen Z, yang buatin videonya itu buat mereka. Jadi pada waktu dibuatkan, nyambung jadinya. Karena mereka melihat adalah produk dari mereka. Jadi bahasanya itu sama gitu loh. Nah itu saya pikir perlu dipikirkan oleh pendeta-pendeta, oleh rohaniwan, bahwa berikan kesempatan. Jadi kalau sudah memang kita injili, muridkan, berikan kesempatan Gen Z ini betul-betul menjadi agennya Tuhan, dutanya Allah bagi generasinya. Sekian. Oke, terima kasih Bu Rahmiati. Lalu ada pertanyaan untuk Pak Gomar. Ini bagaimana membangkitkan semangat penginjilan yang sudah mulai kendor di gereja, kampus, keluarga, bagaimana PGI bisa menggerakkan gereja untuk mengatasi keadaan ini? Silakan, Pak Gomar. Ya. Sorry. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang kita sadari betul
semangat pekabaran Injil ini sangat menurun di lingkungan gereja-gereja. Yang banyak mengerjakan ini sekarang justru para church ya yang banyak. Nah, oleh karena itu PGI selalu mendorong gereja-gereja untuk membangun kerjasama, berkolaborasi dengan para church, dengan yayasan-yayasan pekabaran Injil, sekolah-sekolah teologi. Salah satu hal yang kita kerjakan bersama-sama adalah mempertemukan para pimpinan gereja dengan para akademisi, khususnya di bidang pekabaran Injil, lalu yayasan-yayasan pekabaran Injil, melalui sebuah konsultasi yang kita selenggarakan tahun 2018 lalu di Brastagi. Itu kita PGI menyelenggarakan bersama-sama dengan PGLI dan PGPI. Jadi ini Katolik juga terlibat. Tapi ini kita persiapkan bersama, PGI, PGLI, dan PGPI, siapkan bersama, laksanakan bersama. Dan sesungguhnya ada beberapa rekomendasi yang diputuskan. Dan salah satunya adalah melanjutkan kembali ini. Dan kita sedang berproses di situ, tiba-tiba COVID terjadi. Nah, ini kita masih dalam proses itu. Artinya kita melihat betul ada kesadaran yang tinggi bahwa gereja makin melemah dalam hal ini. Dan gereja juga mau nggak mau harus bisa merangkul dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di luar gereja, seperti para church, yayasan-yayasan, termasuk dengan kampus-kampus. Kita sedang dalam proses itu sekarang. Oke. Jadi merangkul, kuncinya merangkul lembaga-lembaga lain juga ya untuk mengatasi keadaan ini. Saya kira begitu. Ada pertanyaan untuk Pak Bambang, bagaimana jika kita mempunyai kerinduan memuridkan orang lain, tetapi orang itu tidak mau dimuridkan? Apa sikap yang harus kita ambil? Terima kasih Pak Teddy. Jadi saya kembali ke amanat agung di Matius 28 ayat 19-20. Kalau kita melihat laporannya Lukas di Kisah Rasul, itu adalah kalimat-kalimat terakhir yang Yesus ucapkan di bumi ini. Setelah dia mengucapkan amanat agung, Kisah 1 ayat 8, kemudian dia terangkat ke surga di ayat 9-nya. Ya. Jadi kalau itu dikaitkan dengan amanat agung, maka pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus apa? Dia minta supaya kita memuridkan, artinya menolong orang lain yang jauh dari Tuhan, didekatkan pada Tuhan, dijadikan sama seperti berjalan mirip ke arah Tuhan, dewasa ke arah Tuhan. Nah, itu tidak ada qualifier-nya, semua orang percaya diberi tugas yang sama. Menolong orang lain untuk berkenalan dengan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan, dikenalkan pada Tuhan, dan ditumbuhkan imannya makin kuat seperti Tuhan. Ya. Semua orang Kristen diberi mandat yang sama. Nah, dulu banyak orang berkata salah satu cara yang paling baik untuk memimpin atau memuridkan orang lain adalah dengan peteladanan. Dalam pengalaman saya tidak setuju dengan statement itu. Menurut saya, peteladanan bukan salah satu cara yang terbaik, tapi satu-satunya cara untuk kita memuridkan dan membangun pemimpin yang lain. Kalau kita cuma melihat pemuridan sebagai ajang formal, kita bayangkan seperti di ruang kelas atau pertemuan Bible study saja, ya kemungkinan bisa terjadi banyak orang tidak mau kita muridkan karena dia cuma dari omongan kita, tidak lihat di hidup kita. Tapi bagaimana orang melihat hidup kita yang makin hari makin bertumbuh, bukan sempurna, tapi makin hari makin bertumbuh, ya menikmati sukacita Kristus, mengandalkan iman dalam Tuhan Yesus, dan orang menjadi tertarik, sehingga kita kemudian bisa mempengaruhi mereka, menolong mereka untuk jadi lebih baik. Menurut saya seringkali orang tidak ingin dimuridkan karena melihat ini formal sekali, seperti sekolah lagi, ditambahi sekolahan lagi, sekolah setiap hari tambahi sekolah lagi. Ya.
Tapi kalau mereka lihat ini satu proses perjalanan, ya memang ada harganya pemuritan itu. Tetapi tidak semua yang ada harganya itu harus diterima dengan duka cita. Ya, kadang-kadang kita bayar harganya dengan duka cita. Jadi menurut saya pemuritan harus dalam kehidupan sehari-hari, ujung tombaknya peneladanan, message yang kita sampaikan setiap hari harus konsisten dengan hidup kita. Sekali lagi bukan peneladanan kesempurnaan, tapi peneladanan bagaimana memberi contoh kalau kita punya masalah, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita mewarnai sekitar kita, yang harus bisa terbuka dilihat oleh orang yang kita mentorin atau orang yang kita muridkan. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ada pertanyaan tentang STT nih untuk Bu Rahmiati. Kalau penginjilan dan pemuritan sangat penting untuk spiritualitas jemaat, mengapa banyak STT tidak punya kurikulum penginjilan dan pemuritan? Ini nih mesti jadi bahan riset nih buat BRC nih. Karena begini masalahnya. STT itu kan punya visi dan misi sendiri masing-masing ya. Yang jelas kalau di STT Saat tentu saja ada ya di kurikulum tentang penginjilan dan pemuridan itu, dan dilihat dari berbagai macam segi karena kita hadir adalah untuk menjalankan misi Tuhan begitu ya. Bahkan STT juga hadir untuk menjalankan misi Tuhan. Sehingga kalau dikatakan banyak, kayaknya perlu diriset dulu tuh yang banyak tuh yang mana dan kenapa begitu. Itu saya pikir sih perlu. Nah itu PR buat BRC. Dilarang riset rentan. Sekian Pak Teddy. Oke, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan untuk gereja. Nah ini Pak Gomar bisa jawab. Dari poin mana kita bisa memulai pemuritan dalam sebuah gereja yang sudah terlalu tradisional? Kalau kedua, kalau gereja-gereja yang tidak ada program penginjilan, bagaimana kita dapat mempengaruhi para penatua untuk melakukan itu? Mungkin Pak Gomar bisa bagaimana gereja-gereja yang ada program? Saya kira kalau gereja tidak ada penginjilan ya, saya kira bukan gereja ya. Sebab gereja yang benar itu ya harus ada penginjilan. Itu kan tugas hakiki gereja yang tidak pernah berubah. Bahwa strategi dan perumusan penginjilan mungkin berubah seturut dengan perkembangan zaman. Nah, itu ya memang banyak gereja sekarang bukan hanya soal di pekabaran Injil yang tidak dilakukan, ada banyak fungsi-fungsi gereja yang memang tidak dilakukan. Di beberapa tempat gereja memang sudah tidak ubahnya sebagai paguyuban sosial, dan ritus-ritus agama hanya ya artinya gereja hanya menjalankan fungsi minimal gitu. Tapi fungsi transformatif gereja yang menyejarah itu makin hilang. Dan ini tugas kita sekarang. Termasuk tugas kita untuk menginjili gereja yang seperti itu. Gitu. Jadi saya berani katakan kalau di gereja tidak ada lagi kesadaran untuk menginjili, itu bukan gereja lagi namanya. Lebih ke paguyuban sosial. Kira-kira begitu Pak Teddy. Setuju Pak Iman. Ya, terima kasih. Lalu ada pertanyaan Pak Bambang, seberapa besar gereja-gereja di Indonesia menyadari kehadiran lembaga-lembaga para church yang terus memperjuangkan pemuritan? Apakah kolaborasi mungkin dilakukan? Ya, saya tidak tahu datanya tentunya. Mungkin juga PR buat BRC. Ya. Tapi saya menjunjung tinggi apa yang diupayakan oleh banyak pemimpin, termasuk Pak Gomar, untuk create kolaborasi, ya, kesatuan baik antar gereja, antar aliran, antar denominasi, tapi juga antara bagian-bagian tubuh Kristus yang lain.
Tuhan tidak pernah memberikan semuanya kepada satu organisasi atau denominasi, sehingga kita bisa saling melengkapi. Karena menurut doa Tuhan Yesus, waktu mereka dunia melihat gerejanya bersatu antara semua komponennya, ya, baik gereja, baik para church, dan komponen STT, semua saling mengisi, saling melengkapi, maka hasilnya akan lebih baik dan dunia akan melihat bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Saya rasa salah satu yang perlu intentional ya di dalam kita memfollow up soal pekabaran Injil, soal memuridkan adalah upaya kolaborasi yang otentik, ya tidak cuma di kulitnya, tidak hanya di mukanya, tapi bagaimana kita saling belajar. Baik antar generasi yang tua dengan yang muda, muda yang tua, ya, maupun antar organisasi, sehingga tidak ada yang satu pihak punya semuanya, yang lain tidak punya. Ya. Saya kira kalau kita berani berkolaborasi, itu ekspresi kerendahan hati kita dan kasih kita, dan hasilnya bisa berlipat kali ganda. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk memperlengkapi kita ya, bagaimana kita harus bangkit berjuang memberitakan Injil, baik itu gereja dan juga para church dan seluruh murid-murid Kristus. Kita terpanggil, ya, dipanggil untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Tentunya isi tentang Injil tidak boleh berubah, bahwa Injil itu merupakan kasih Kristus yang dinyatakan, anugerah yang di dalam Kristus, nah yang tidak boleh berubah isinya, tapi strateginya kita bisa jabarkan, bisa banyak hal yang kita bisa lakukan, baik melalui digital dan juga hal-hal yang lainnya yang perlu dilakukan. Nah, untuk itu masing-masing mungkin bisa, pembicara bisa memberikan closing statement untuk menutup seminar kita malam hari ini. Silakan, mungkin mulai dari Ibu Rahmiati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, bagiannya adalah ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Kita sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak bisa mempertobatkan orang, nggak bisa. Kita tidak bisa menumbuhkan, itu adalah karya Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita menjadi alat, diberi kesempatan oleh Tuhan. Nggak ada kita juga, Tuhan bisa kerja sendiri, menggenapkan rencananya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk berbagian, untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Oleh karena itu saya pikir saudara dan saya sebagai rohaniwan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan hal ini. Jadi kalau toh kita mau menjangkau generasi apapun, kerjakan PR kita. Niat, betul-betul kelihatan kita niat. Kita mau mempelajari setiap generasi ini. Dan kita mau belajar dan tahu bagaimana menjangkau mereka. Saya pikir kerjakan bagian Tuhan, memang ada bagian Tuhan, tapi kerjakan bagian kita. Sekian. Baik sekali, Bu Rahmiati. Ya, silakan Pak Gomar untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Teddy. Gereja punya tugas panggilan yang sama dan tidak pernah berubah, adalah memberitakan Injil. Namun memang dari setiap zaman gereja selalu membaharui pemahamannya dan strateginya tentang pekabaran Injil itu. Dan oleh karenanya berbagai gereja, berbagai denominasi menghasilkan strategi yang berbeda-beda. Persoalannya adalah bagaimana kita melihat ini secara paradoksal, tidak dikotomis gitu. Yang sering terjadi menjadi persoalan sering karena kita melihat
keragaman strategi pekabaran Injil ini secara dikotomis. Padahal mestinya ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Makanya saya katakan, baik kita lihat ini secara paradoksal. Sehingga semua gereja dari denominasi apapun, termasuk para church, termasuk yayasan-yayasan pekabaran Injil, bisa berkolaborasi di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi ada yang menyatukan, yaitu kesadaran untuk mengabarkan Injil. Dan kesadaran ini juga membawa kita kepada kesadaran baru, bahwa sesungguhnya bukan kita yang sedang membawa Allah ke dunia, tetapi Allah yang sedang membawa gereja ke dunia. Jadi Allah membawa gereja kita ini ke tengah-tengah dunia melalui praktek dan semangat dialog. Dialog untuk internal kita, tetapi juga dialog dengan persoalan di sekitar kita. Jadi dengan kesadaran itu kita akan mau merendahkan diri di hadapan Allah. Karena dia yang membawa kita ke tengah masyarakat. Jangan dibalik gitu dalam pekabaran Injil. Demikian Pak Teddy, makasih. Ya, amin. Ya. Silakan Pak Bambang menyampaikan closing statement. Terima kasih Pak Teddy. Kalau kita naik pesawat, masuk ke toilet, biasanya saya baca di toiletnya, tolong tinggalkan tempat ini lebih bersih atau sama bersihnya seperti waktu Anda masuk ke toilet. Ya, di Sumda dari Amerika, banyak taman-taman tulisannya seperti itu juga. Ya, tinggalkan tempat ini lebih baik daripada waktu saudara menemukannya. Jadi saya mau ajak para rohaniwan, hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini untuk mewariskan gereja di Indonesia lebih baik daripada saat kita menemukannya. Nah, itu bergantung dari beberapa hal menurut saya. Dari hasil penelitian kita, gereja di masa depan yang lebih baik untuk Indonesia, kalau kita fokus ke generasi muda dan anak-anak dan remaja. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Rahmiati dan Pak Komar tadi. Investasi untuk generasi mendatang, prioritaskan Gen Z dan Gen A. Ya. Yang kedua, masa depan yang lebih baik buat gereja di Indonesia juga bergantung kepada tingkat kualitas amanat agung yang kita kerjakan. Yaitu gabungan antara memuridkan dan mengabarkan Injil. Dalam istilahnya Pak Hani kemarin, ini net promoter buat gereja. Kalau tingkat daripada penginjilan dan pemuridan menurun terus, maka masa depannya tidak akan lebih baik. Ya, jadi yang pertama, generasi muda fokus. Yang kedua, amanat agung fokus. Yang ketiga, satu-satunya tanda bahwa kita tahu ada kehidupan itu kalau bertumbuh. Bukan kalau ada gerakan. Ya, robot itu bisa bergerak tapi tidak bisa bertumbuh. Jadi bukan kehidupan. Ya, tanaman itu tidak bisa bergerak tapi bisa bertumbuh, dia hidup. Ya, jadi tandanya ada kehidupan itu pertumbuhan. Dan dalam mental kita, biasanya kita ini akan belajar lebih banyak kalau kita mengajar. Jadi pada saat Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita menolong orang lain bertumbuh, memuridkan, memberitakan Injil, pada saat itulah kita juga bertumbuh. Kita sedang belajar banyak. Ya. Jadi we grow by helping others grow. Kita hanya bisa bertumbuh bukan hanya kalau menghafalkan buku, baca banyak buku, tapi pada saat kita melaksanakan firman, yaitu menolong orang lain bertumbuh. Seluruh dunia yang saya tahu di dunia Kristen di Amerika, di Korea, penelitian mereka menunjukkan problem yang sama dengan Indonesia. Generasi mudanya merosot, ya, meninggalkan gereja dan segala macam. Tapi saya senang tadi ada optimisme dari Pak Komar, Ibu Rahmiati, dan saya juga percaya kita bisa merubah trajektori di Indonesia.
kalau kita bisa menemukan jawabannya dan merubah trajektori spiritualitas generasi muda Gen Z, khususnya di Indonesia, ini tidak akan hanya menjadi jawaban buat Indonesia, tapi juga menjadi berkat buat belahan dunia yang lain. Baik itu di Eropa, baik itu di Amerika, baik itu di Korea, yang mengalami penurunan di generasi muda mereka. Jadi idealismenya tinggi, challenge-nya besar, tetapi mengutip Pak Gomar tadi, dengan kolaborasi yang lebih intentional, kita akan bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita masing-masing dan saling melengkapi. Terima kasih Pak Teddy.